Alhamdulillah, ya Alhamdulillah ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah MAIS ya, yang mana masih saya, eh, Ketika bisnis, Bu. dan- eh sorry, etika bisnis. Jadi karena nge-handle kelas yang sama, mata kuliah yang ada beberapa mata kuliah jadi bingung. Etika bisnis dan profesi. Nah ini adalah pertemuan ketiga kita. Jadi sesuai kesepakatan, di minggu ini sudah mulai kelompok-kelompok presentasi mengenai materi yang akan dipresentasikan nantinya ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum lebih jauh kita berdiskusi atau kuliah siang hari ini, saya inginnya yang lain on cam dulu. Ibu, punten Bu, sebelumnya mau ngabarin kalau misalnya ada itu lagi ada urusan dengan Pak Roni, jadi mungkin di backup saya dulu untuk PJ. Oh, si Dayat. Mm. Oh, oke. Ya. Marina Aska, Amanda, Firman, Cecilia, Zahna, Tia, Rika, Shiva, Sabrina, Yasinta. Ayo on cam dulu. Ini Algifari, Satya, mana yang lainnya? Kok cuma satu? Namanya banyak. Nah, yuk munculkan teman-temannya. Zahna, Asanti, dan Tia. Shiva, Sabrina, Adib, Nabila. Ayo on cam. Aufa, Rika mana mukanya? Oke, ya siapa yang hari ini presentasi kelompoknya? Tolong raise hand. Raise hand yang presentasi hari ini. Rinike, Ayu, siapa lagi? Faiza, Salsa. Berempat kah, Faiza? Teman-temannya? Iya, Ibu, berempat. Oke, baik. Silahkan kalian presentasikan kurang lebih durasinya 30 menit ya materinya. Selesai dari situ, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekannya bertanya dalam agenda diskusi atau tanya jawab ya. Perhatikan teman-temannya yang lain, tetap fokus dalam Zoom-nya masing-masing. Shiva belum on cam, tolong Shiva. Silahkan Mbak Faiza. Ayo Mbak, kenapa belum share screen? Sebentar Ibu, share screen-nya ada di saya. Oke.
Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Nurmalasari dan juga Ibu Mayang Rianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi etika profesi dan guru. Boleh di next? Oke, sebelum kita memulai ke materinya, di sini ada anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ayu Wulandari, yang kedua ada saya sendiri, Fiza Chairunisa, selanjutnya ada Rini Kanela, dan yang terakhir ada Salsa Nurliana. Boleh di next? Oke, jadi materi yang akan kita bahas ini pertama ada latar belakangnya, selanjutnya ada kode etik profesi guru, lalu ada peran dan tanggung jawab guru terhadap orang tua, siswa, dan kolega, yang terakhir adalah kesimpulan. Boleh di next? Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi seorang guru itu memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan juga memberikan ilmu kepada para siswanya. Selain menjadi teladan dalam perilaku, guru juga perlu mengikuti pedoman yang diatur dalam Kode Etik Guru. Kode etik ini tuh pertama kali disampaikan pada Kongres PGRI nomor 13 pada tahun 1973 dan juga berfungsi sebagai panduan moral serta aturan perilaku dalam profesi guru. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada kode etik profesi guru. Nah, secara etimologi, kode etik memiliki makna sebagai seperangkat aturan, rambu-rambu, dan pedoman etis dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, hal ini itu berarti kode etik merupakan seperangkat aturan atau pedoman etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti mengikuti nilai dan norma yang diyakini oleh sekelompok orang ataupun masyarakat. Nah, pada kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan pedoman atau kaidah yang menjadi standar kinerja anggota suatu profesi. Kode etik sendiri menguraikan nilai-nilai profesional suatu profesi yang digambarkan pada standar perilaku para anggotanya. Nilai profesional terpenting terletak pada kegiatan yang ditunjukkan untuk pengabdian masyarakat. Kode Etik Guru Indonesia adalah standar dan prinsip yang disepakati dan diterima oleh guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku tersebut berarti nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru baik itu perilaku yang baik ataupun yang buruk. Nah, yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI yang ke-13, Basuni selaku Ketua Umum PGRI mengatakan bahwasannya Kode Etik Guru Indonesia menjadi landasan etika dan menjadi pedoman perilaku guru anggota PGRI dalam memenuhi panggilan pengabdiannya sebagai seorang guru. Nah, dari penjelasan yang barusan saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kode etik memuat pedoman sikap, perilaku, tindakan dalam pelaksanaan tugas, serta dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai seperangkat nilai dan standar profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis menjadi suatu sistem yang utuh dan menyeluruh. Boleh di next? Oke, yang kedua ada isi kode etik guru. Nah, setiap profesi mempunyai kode etik yang disepakati dan dijunjung tinggi termasuk guru. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah menetapkan kode etik guru sebagai yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
Lalu yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, dengan adanya kode etik guru di Indonesia diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional karena kode etik guru ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota profesi guru. Seorang guru tentunya harus menjunjung kode etik guru baik pada saat menjalankan profesinya di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Boleh di next? Selanjutnya ada tujuan kode etik guru. Nah, pada dasarnya tujuan dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi dari profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan ditetapkannya kode etik adalah yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat melindungi pendapat dan kesan pihak luar atau masyarakat agar tidak mengabaikan ataupun meremehkan profesi yang bersangkutan. Maka dari itu, setiap kode etik profesi melarang berbagai bentuk perbuatan atau perilaku anggota profesi yang dapat mencoreng nama baik profesi secara eksternal. Dari sudut pandang ini, kode etik juga dikenal sebagai kode kehormatan. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Nah, kesejahteraan di sini mencakup kesejahteraan lahir atau materi dan kesejahteraan batin yang mencakup mental, emosional, dan spiritual. Dalam hal kesejahteraan lahir, anggota profesi, kode etik lazimnya berisi larangan bagi anggotanya untuk melakukan tindakan yang merugikan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan mengenai kesejahteraan batin, kode etik memberikan pedoman bagi para anggota untuk menjalankan profesinya. Nah, kode etik ini umumnya juga memuat peraturan yang dimaksudkan untuk membatasi perilaku tidak pantas yang mungkin saja dilakukan oleh anggota profesi ketika berinteraksi dengan anggota lainnya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, tujuan lain dari kode etik juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan pengabdian oleh para anggota profesi sehingga mereka dapat dengan mudah mempelajari tugas dan tanggung jawab pengabdian dan melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, kode etik menetapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Kode etik mencakup norma-norma dan rekomendasi agar para anggota profesi untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengabdian yang dilakukan para anggotanya. Yang terakhir, meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, dalam rangka meningkatkan mutu organisasi profesi, maka kode etik mewajibkan seluruh anggota profesi untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan organisasi profesi dan segala kegiatan yang diselenggarakannya. Boleh di next? Selanjutnya ada fungsi kode etik guru. Secara umum, fungsi kode etik dapat diuraikan sebagai yang pertama memberikan pedoman kepada setiap anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas yang diuraikan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat mengenai profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah pihak-pihak eksternal organisasi profesi mencampuri hubungan etis dalam keanggotaan profesi. Nah, sedangkan kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Boleh di next? Selanjutnya, pelaksanaan pelanggaran dan sanksi. Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru Indonesia. Selain itu, mereka juga berkewajiban untuk mensosialisasikan kode etik guru Indonesia kepada berbagai pihak, termasuk rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan kode etik di kalangan profesional pendidikan dan masyarakat luas. Nah, pelanggaran didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tidak melaksanakan kode etik dan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jenis pelanggarannya diklasifikasikan menjadi 3 kategori: ringan, sedang, dan berat, yang mengindikasikan adanya tingkatan dalam penanganan pelanggaran. Dewan Kehormatan Guru Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran. Nah, proses pemberian sanksi ini harus dilakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Organisasi profesi guru juga wajib melaksanakan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Dan barang siapa mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia, wajib melaporkannya kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Pelanggar juga dapat membela diri dari hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru atau penasihat hukum tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab guru terhadap orang tua, siswa, dan kolega. Oke, dari next. Oke, yang pertama di sini ada peran dan tanggung jawab guru terhadap orang tua. Pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam sekolah, akan tetapi juga mencakup di dalam lingkungan rumah siswa. Guru dan orang tua siswa tentunya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun keduanya harus memiliki kerjasama dan hubungan yang baik untuk saling melengkapi dalam mendorong dan mendidik si anak agar memiliki karakter hingga masa depan yang baik. Oleh karena itu, ada beberapa peran dan tanggung jawab guru terhadap orang tua yang menjadi aspek penting dalam pendidikan si anak. Oke, boleh di next. Yang pertama di sini ada berkomunikasi mengenai informasi anak. Dengan berkomunikasi, guru dapat memberikan informasi mengenai perkembangan siswa kepada orang tua murid terkait kemajuan belajar ataupun perilaku anak selama di sekolah. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu orang tua siswa untuk mengetahui perkembangan akademik dan emosional anak, sehingga nantinya orang tua itu bisa memberikan dorongan yang optimal pada anak di rumah dengan memberikan lingkungan yang mana dapat membuat anak untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan saat belajar dalam perkembangan tubuh anak. Lalu yang kedua di sini ada memberikan masukan dan dukungan. Selain memberikan informasi mengenai perkembangan anak, guru juga dapat menyampaikan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh anak selama di sekolah. Sekaligus guru dapat memberikan saran dan strategi yang solutif kepada orang tua siswa agar dapat membantu anak selama belajar di rumah, seperti memberikan suasana lingkungan belajar yang nyaman, membantu anak dalam mengerjakan tugas di rumah, terus memberikan perhatian dan kasih sayang, membentuk rutinitas yang terstruktur dalam perkembangan anak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga di sini ada bekerja sama. Kolaborasi atau kerjasama antara guru dan orang tua murid tentu diperlukan dalam perkembangan tumbuh anak, karena meski memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik anak agar mereka memiliki karakter dan masa depan yang baik. Agar hal tersebut dapat tercapai, tentunya harus dilakukan melalui pendidikan, baik dari orang tua murid ataupun guru. Maka dari itu, kerjasama antara guru dan orang tua ini tuh sangat penting. Cara yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua murid itu agar mencapai tujuannya itu adalah dengan cara keduanya saling bekerja sama dan membantu dalam meningkatkan aktivitas belajar anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada peran dan tanggung jawab guru terhadap siswa. Nah, jadi sebagai salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru ini harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dengan selalu berpegang teguh kepada etika kerja, independensi, atau bebas dari tekanan pihak luar, serta bersikap produktif, efektif, efisien, dan inovatif. Nah, selain itu, guru itu juga harus siap memberikan pelayanan yang prima, yang dimana didasarkan pada kaidah ilmu atau teori sistematis, pelayanan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif. Nah, sebagai pendidik profesional, tugas utama seorang guru ini mencakup mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut nih guru tuh harus bisa menerapkan keahlian dan kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi. Boleh di next. Oke, di sini ada beberapa peran dan tanggung jawab guru terhadap siswa itu ada 6. Yang pertama ini guru sebagai pendidik. Jadi maksudnya tuh guru sebagai pendidik ini memainkan peran yang krusial dalam proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang guru, pada bab 2 pasal 39 ayat 2, pendidikan adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pendidik, jadi guru harus bisa memiliki tanggung jawab utama untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa
siswa. Hal ini itu mencakup pengajaran materi pelajaran secara efektif, lalu serta pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang penting bagi perkembangan siswa. Nah, jadi guru ini tidak bertugasnya itu tidak hanya untuk menyampaikan informasi di kelas saja, tapi juga untuk mengarahkan siswa dalam perubahan yang positif, termasuk dalam sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, dan apresiasi. Nah, jadi guru ini harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah dan berani mengambil keputusan secara mandiri terkait dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik di lingkungan mereka gitu. Nah, yang kedua di sini ada guru sebagai pengajar. Nah, jadi guru ini tuh membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, lalu membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Nah, jadi guru ini sebagai pengajar itu harus terus mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang terus diperbaharui. Nah, perkembangan teknologi ini tuh mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada para siswa gitu. Jadi dengan derasnya arus informasi ini serta cepatnya perkembangan iptek yang telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas guru sebagai pengajar. Nah, dengan begitu tuh proses mengajar masa kini itu melibatkan penyampaian informasi secara efektif dan menarik serta harus merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Jadi tuh guru ini juga harus bisa memfasilitasi diskusi, latihan, dan kegiatan praktis yang mendukung pemahaman materi. Yang ketiga di sini ada guru sebagai pembimbing. Jadi guru ini harus bisa membimbing siswa ke jalan yang baik dan menggunakan tujuan yang jelas agar proses belajar menjadi terarah dan efektif gitu. Dan semua kegiatan yang dilakukan oleh guru ini juga harus didasarkan pada kerjasama yang baik antara guru dan peserta didiknya seperti apa. Nah, dalam hal ini guru ini harus bisa berusaha membimbing peserta didik agar dapat menemukan potensi yang dimilikinya dan tumbuh menjadi individu yang mandiri serta produktif. Jadi tugas guru sebagai pembimbing ini tuh juga terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal dengan peserta didik. Selain itu, guru ini juga harus mampu diharapkan mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosis, dan membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi, proses mengajar melibatkan penyampaian informasi secara efektif dan menarik, lalu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, serta memfasilitasi diskusi dan latihan. Yang keempat di sini ada guru sebagai pengarah. Jadi guru sebagai pengarah ini tuh memegang peran penting dalam membimbing peserta didiknya serta orang tua mereka. Jadi sebagai pengarah ini guru ini harus mampu mengajarkan peserta didik ini untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik itu seperti apa. Terus harus mengarahkan mereka dalam mengambil keputusan serta menemukan jati diri mereka. Nah, selain itu guru ini juga harus dituntut untuk membantu peserta didik ini dalam mengembangkan potensi diri mereka sehingga dapat membangun karakter yang baik dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan nyata di masyarakat gitu. Jadi dalam kapasitasnya sebagai pengarah, guru ini harus mampu memandu siswanya dalam memilih jalur pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka kayak gitu. Karena ini tuh mencakup memberikan informasi tentang berbagai opsi pendidikan untuk karir mereka di masa depan seperti itu. Selanjutnya ini yang kelima itu guru sebagai pelatih. Jadi guru ini juga harus bertindak sebagai pelatih karena pendidikan dan pengajaran ini kan memerlukan bantuan latihan ya dan keterampilan baik itu intelektual, sikap maupun motorik gitu. Jadi agar dapat berpikir secara kritis, lalu berperilaku sopan dan menguasai keterampilan, peserta didik ini harus banyak mengalami latihan yang teratur dan konsisten gitu. Jadi kegiatan mendidik ini atau mengajar itu tentu membutuhkan latihan untuk memperdalam pemahaman dan penerapan teori yang disampaikan itu. Jadi proses pendidikan dan pembelajaran itu memerlukan latihan dan keterampilan baik itu intelektual maupun motorik gitu. Jadi sehingga menuntut guru ini untuk bertindak sebagai pelatih gitu. Jadi guru ini juga harus bertugas melatih peserta didiknya ini dalam membentuk kompetensi dasar sesuai dan juga potensi masing-masing peserta didik gitu. Jadi selain untuk memperhatikan kompetensi dasarnya, terus materi standar pelatihan yang dilakukan itu juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungan gitu. Jadi untuk itu guru ini harus banyak memiliki pengetahuan yang luas gitu. Meskipun tidak mencakup semua hal, tapi untuk perbedaan individual tuh harus sempurna gitu. Selanjutnya yang terakhir ini ada guru sebagai penilai. Jadi ini tuh penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks. Kenapa?
Karena tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian ini merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik gitu. Jadi dalam hal ini tuh guru itu harus bertanggung jawab untuk menilai kemajuan siswa seperti apa, lalu memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga membantu guru mengidentifikasi area di mana sih siswa memerlukan bantuan tambahan dan juga mengukur efektivitas metode pembelajaran digunakan kayak gitu. Jadi dengan demikian penilaian itu tuh tidak hanya berfungsi untuk menentukan pencapaian tujuan pembelajaran saja gitu, tapi juga untuk meningkatkan proses belajar dan memastikan bahwa setiap peserta didik itu mendapat dukungan yang diperlukan untuk berkembang secara optimal. Ready next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, Ibu, saya Ayulandari izin melanjutkan. Baik, selanjutnya di sini ada peran dan juga tanggung jawab guru terhadap kolega. Jadi dalam lingkungan pendidikan, guru itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengajaran dan juga pembelajaran siswa, tetapi guru juga memiliki peran penting dalam mendukung dan juga berinteraksi dengan kolega mereka. Peran dan tanggung jawab ini tuh mencakup berbagai aspek yang krusial untuk menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, harmonis, dan juga produktif. Melalui kolaboratif yang efektif, komunikasi yang jelas, dan juga dukungan profesional, guru itu bisa berkontribusi dalam pengembangan dan juga kesejahteraan rekan-rekan kerja mereka. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya di sini yang pertama itu ada kolaborasi dan juga dukungan. Guru itu memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan juga memberikan dukungan mereka kepada kolega mereka sendiri. Hal ini tuh melibatkan Oke, baik. Di sini yang pertama kolaborasi dan juga dukungan. Guru itu memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan juga memberikan dukungan kepada kolega mereka sendiri. Hal ini tuh melibatkan berbagai pengetahuan, materi ajar, dan juga sumber daya dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Selain itu, guru juga perlu berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Contohnya seperti proyek-proyek sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Kolaborasi ini sendiri itu membantu menciptakan sinergi dan juga memperkuat efektivitas pengajaran dan juga memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, untuk yang kedua ini adalah komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif itu sendiri merupakan kunci dalam hubungan guru antar guru. Guru itu bisa menyampaikan informasi yang penting secara jelas dan juga terbuka, termasuk perkembangan siswa dan juga kegiatan kelas mereka. Mereka juga perlu mendengarkan pemasukan dan juga pendapat dari kolega mereka dengan terbuka dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, untuk yang ketiga ini mentoring dan juga pembinaan. Dalam lingkungan pendidikan, guru itu berperan sebagai mentor bagi kolega mereka, terutama bagi guru yang baru. Guru yang lama itu harus memberikan bimbingan yang membantu guru baru untuk menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan sekolahnya dan juga mengembangkan keterampilan mereka sendiri. Selain itu, guru juga bisa mendukung pengembangan profesional kolega dengan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan, serta menawarkan berbagai saran dan juga dukungan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dari guru yang baru tadi. Untuk yang keempat ini menciptakan lingkungan kerja yang positif. Guru itu bertanggung jawab untuk menciptakan dan juga memelihara lingkungan kerja yang positif. Hal ini itu termasuk mewujudkan rasa hormat kepada rekan kerja, menghargai kontribusi mereka, dan juga mendukung kesejahteraan mereka. Dengan hal ini tuh guru itu tuh menunjukkan empati dan juga memahami tantangan yang sedang dihadapi oleh kolega lainnya. Karena guru itu dapat membantu menciptakan suasana kerja yang mendukung dan juga menyenangkan, yang dapat berdampak positif pada moral dan juga tim pengajaran mereka sendiri. Nah, untuk yang kelima ini penyelesaian
penyelesaian konflik. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, guru itu harus menyelesaikan dengan cara yang konstruktif dan juga profesional. Hal ini tuh berarti mendekati masalah dengan sikap terbuka dan juga mencari bagaimana sih solusinya agar bisa memuaskan seluruh pihak yang terlibat. Jadi tidak ada yang diuntungkan dan juga tidak ada yang dirugikan. Penyelesaian konflik ini sendiri itu baik membantu menjaga hubungan kerja yang sehat dan juga memastikan bahwa masalah ini itu tidak mengganggu lingkungan kerja atau lingkungan belajar mereka itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir ini partisipasi dalam pengembangan kurikulum. Guru itu memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pengembangan dan juga evaluasi kurikulum karena mereka itu harus aktif memberikan kontribusi dalam merancang kurikulum yang relevan dan efektif, serta berbagai praktik terbaik dan juga teknik pengajaran yang telah terbukti berhasil. Partisipasi ini sendiri itu membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan juga memastikan bahwa kurikulum mereka itu sudah membutuhi kebutuhan siswa. Boleh di next? Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kode etik guru Indonesia ini memainkan peran penting dalam mengatur dan menstandarkan perilaku profesional guru. Sebagai pedoman etis, kode ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran profesional dan tanggung jawab terhadap peserta didik, tapi juga menggarisbawahi pentingnya hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa dan rekan sejawat. Kode etik guru dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi, menjaga martabat profesi dan berkontribusi pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya kode etik ini diharapkan guru dapat lebih fokus pada pengembangan diri, peningkatan profesionalisme, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Melalui penerapan kode etik yang konsisten diharapkan dapat terwujud pendidikan yang berkualitas yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kemajuan pendidikan nasional. Oke, boleh next. Oke, karena materinya sudah selesai, kita langsung masuk ke diskusi tanya jawab saja ya, Bu. Iya, boleh. Silakan, Mbak. Oke, boleh yang ingin bertanya langsung raise saja, sebutkan nama dan kelompoknya dari mana, serta pertanyaan. Oke, karena di sini yang muncul pertama ada Samara, Aurel, Vira, lalu boleh Zikra Alfayazinta, boleh untuk Samara, Aurel, Vira dipersilahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Vira dari kelompok 9. Izin bertanya, di dalam isi kode etik guru kan disebutkan nih bahwa guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Nah, pertanyaannya, apa sih kejujuran profesional dalam konteks kode etik guru Indonesia? Terima kasih. Ada yang mau tanya? Selanjutnya Aurel. Ya, nama saya Aurelia Fitri Samarani dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, bagaimana kode etik profesi guru itu dapat membantu dalam menjaga kualitas dan integritas seorang guru di lingkungan pendidikan? Terima kasih. Oke. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Samara Samila dari kelompok 9. Pertanyaan itu tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai peran dan tanggung jawab guru terhadap orang tua. Nah, menurut kelompok kalian, apa aja sih tantangan yang bisa memungkinkan dihadapi oleh guru saat bekerja sama dengan orang tua gitu. Jadi apa aja sih tantangan yang bakal dihadapi guru saat mereka tuh berkomunikasi gitu dengan orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Samara, Aurel, dan Vira. Selanjutnya boleh Zikra, Aufa, dan Yasinta dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Ijra dari kelompok 14. Izin bertanya, terkait peran guru terhadap siswa, bagaimana cara guru untuk membangun motivasi
dan minat belajar di tengah tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Boleh diulang tidak, Pak? Karena Suaranya putus-putus. kedengaran nggak? Udah jelas belum? Sudah. Oke. Pertanyaannya tadi terkait peran guru terhadap siswa, bagaimana cara guru untuk membangun motivasi dan minat belajar di tengah tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Oke, terima kasih, Aufa. Mungkin kita minta waktunya terlebih dahulu ya, Ibu, buat mencari jawabannya. Ya, silakan. Terima kasih, Ibu. Ya, sambil nunggu teman-temannya berdiskusi ya, menunggu hasil jawabannya, perlu saya sampaikan, di minggu depan itu, hari Selasa, tepatnya tanggal 24 September, itu akan kedatangan tamu, dosen tamu dari salah satu universitas di Malaysia. Nah, jadi mata kuliah etika bisnis dan profesi ini, di minggu depan, kita alihkan ke kuliah umum. Ya, ke kuliah umum untuk diarahkan mahasiswa bisa mengikuti kuliah tersebut. Nah, seperti yang disampaikan arahan dari Pak Roni, karena satu dan lain hal, jadi mahasiswa tidak seluruhnya bisa mengikuti kuliah umum tersebut. Jadi perwakilan per kelasnya hanya 25 orang. Silakan saya menyerahkan sepenuhnya kepada PJ-nya siapa yang ingin ikut kuliah tersebut ya. Terus di minggu depan juga kuliah etika bisnis dan profesi ini berarti ditiadakan karena sudah diganti dengan kuliah umum di hari Selasa. Itu saya sangat disayangkan ya karena keterbatasan ruangan dan memang acaranya mendadak sehingga tidak seluruhnya mahasiswa semester 5 ini bisa kita daftarkan atau kita sisipkan di kuliah umum tersebut. Karena kalau dijumlah dengan kelas B sampai 100 katanya. Jadi maksimalnya 20 sampai 25 per kelas semester 5 baik A maupun B. Gitu. Jadi total kurang lebih estimasi 40-an sampai 50 maksimalnya. Jadi silakan nanti koordinasi saja dengan PJ-nya ya, kira-kira siapa saja yang berkenan untuk ikut hadir di kuliah tersebut. Lalu karena minggu depan tidak ada perkuliahan, maka nanti akan dampaknya ada satu pertemuan dua kelompok yang maju. Seperti itu. Ya. Jadi nanti silakan dengan Dayat, kira-kira siapa yang ikut, nanti flyernya akan saya kirimkan di mana ruangannya, temanya apa, topiknya apa, jam berapa, seperti itu. Ya, nanti saya kirim ke Dayat. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Silakan Mbak, kalau sudah selesai jawabannya bisa di-share. Ya, gimana Dayat? Saya mungkin Bu, maaf Bu, saya mau nanya, mungkin bisa diulang Kak Bu, teknis perkuliahannya kan kalau tadi Ibu bilang yang di hari Selasa tuh yang ikut hanya 20 sampai 25, terus yang Kamis berarti nggak diadain kuliahnya. Iya, betul. Nah, dan di Kamis depannya itu yang presentasi dua kelompok. Minggu depannya itu satu kelompok aja dulu, karena Iya. itu berkaitan dengan kasus. Minggu depannya baru ada masih kelompok yang berikut kode etiknya, materinya, kasusnya langsung di minggu tersebut. Oh, Karena baik kalau Bu. misalnya kode etik guru, terus tiba-tiba masuk ke kode etik misalnya office administrator atau lain sebagainya, itu dia jadi agak ini, ke skip gitu. Jadi beda gitu Dayat ya. Baik Bu. Jadi minggu depan kita hari Kamis tidak ada kuliah karena sudah diganti di hari Selasa. Koordinir saja oleh Dayat, kira-kira siapa yang 20 sampai 25 itu maksimal yang bisa ikut kuliah tersebut gitu ya. Sangat disayangkan saya inginnya sih semuanya, tapi karena satu dan lain hal termasuk kesediaan ruangan, jadi supaya adil dengan kelas sebelah dibagilah porsinya sama rata gitu. Ya. Gitu ya. Baik Bu. Nanti flyernya saya kirim ke Dayat. Terima kasih. Ya, gimana Feiza? Sudah bisa dijawab? Sudah, Ibu. Ya, silakan.
Oke, baik. Jadi di sini yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Aufa Hijrah. Tadi pertanyaannya itu terkait peran guru terhadap siswa, bagaimana sih cara guru itu untuk membangun motivasi dan juga minat belajar di tengah tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang sedang terjadi. Jadi untuk membangun motivasi dan juga minat belajar, guru itu perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan juga membuat siswa mereka itu merasa nyaman. Terus guru juga harus memahami minat dan juga kebutuhan setiap siswa agar materi yang diajarkan itu sesuai dengan hal-hal yang menarik bagi siswa itu sendiri gitu. Selain itu, guru juga bisa memberikan tugas yang menantang tapi masih realistis sehingga siswa itu merasa termotivasi untuk berusaha mencapai tujuan. Menggunakan berbagai metode pembelajaran juga seperti diskusi kelompok atau pembelajaran proyek ini itu bisa membantu siswa itu lebih tertarik dalam proses pembelajaran mereka. Umpan balik yang positif dari guru juga penting agar siswa itu merasa percaya diri. Guru juga bisa membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang jelas sehingga itu mereka merasa bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri. Memberikan kebebasan kepada siswa juga yang dia suka itu bisa meningkatkan semangat belajar mereka. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata juga akan membantu siswa untuk melihat manfaatnya. Selain itu, guru juga perlu memahami tantangan yang dihadapi oleh siswa, serta membangun hubungan yang baik dengan mereka. Apakah sudah terjawab, Aufa? Sudah, terima kasih Ayu. Sama-sama. Ya, sebentar. Sebelum move ke pertanyaan yang kedua, tolong dicatat Dayat absensinya. Kalau yang memang Zoom-nya bareng teman-teman dan muncul hanya satu orang, anggap yang tidak muncul tidak di absen ya. Ya, silakan. Baik, Bu. Dilanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Samara dari kelompok 9. Jadi pertanyaannya itu menurut kalian tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh guru saat bekerja sama dengan orang tua siswa? Jadi menurut kelompok kami ada beberapa hal yang jadi tantangan yang dihadapi oleh guru saat bekerja sama dengan orang tua. Yang pertama itu ada kurangnya keterlibatan orang tua. Jadi banyak orang tua ini yang tidak terlibat aktif dalam proses pendidikan anak. Hal tersebut bisa dikarenakan mungkin karena orang tua sibuk atau tidak punya pemahaman tentang peran penting orang tua dalam pendidikan si anak. Mungkin dalam hal ini tuh orang tua berpikir kayak selama si orang tua ini bisa ngecupin anak secara finansial itu udah cukup buat mereka. Dan mereka ini sama sekali nggak ngerti peran penting mereka dalam tumbuh kembang si anak dalam pendidikan itu gimana. Dan hal ini tuh bisa dapat berdampak pada hubungan yang renggang antara guru dan orang tua, serta mengurangi dukungan bagi anak dalam belajar. Lalu yang kedua di sini ada hambatan tentang teknologi. Di era digital ini, sekolah sering menggunakan platform online untuk berkomunikasi dan belajar, mungkin seperti aplikasi Zoom atau Google Class dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa orang tua yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai atau keterampilan untuk menggunakan teknologi ini, yang membuat mereka sulit bekerja sama dengan guru untuk mengikuti dan mendukung perkembangan si anak. Lalu yang ketiga di sini ada keterbatasan pemahaman dalam pendidikan anak. Tidak semua orang tua itu memiliki pemahaman yang memadai tentang metode pendidikan modern, karena kan kurikulum pendidikan di sini kan seringkali kan mengalami perubahan, sehingga mereka mungkin kesulitan dalam mendukung pembelajaran di rumah. Hal ini juga bisa membuat guru merasa terhambat untuk bekerja sama dengan orang tua murid untuk mengikuti dan mendukung perkembangan anak. Oke. Jadi untuk jawabannya seperti itu, apakah sudah terjawab semua? Oke, sudah. Makasih, Salsa. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Vira, kelompok 9. Pertanyaannya itu, apa sih kejujuran profesional dalam konteks kode etik guru Indonesia? Nah, jadi kejujuran profesional dalam konteks kode etik guru Indonesia ini merujuk pada komitmen seorang guru untuk selalu berlaku jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Nah, secara lebih rinci, kejujuran profesional guru ini meliputi kejujuran dalam menyampaikan materi. Nah, jadi guru harus menyampaikan materi pelajaran secara akurat dan objektif tanpa memanipulasi fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Yang kedua yaitu kejujuran dalam memberikan penilaian. Nah, penilaian yang diberikan guru juga harus mencerminkan prestasi siswa secara objektif dan adil tanpa adanya unsur favoritisme atau diskriminasi. Yang ketiga, kejujuran dalam hubungan interpersonal. Nah, guru harus membangun hubungan yang terbuka dan jujur dengan siswa, orang tua atau wali siswa, dan sesama guru.
Ini berarti guru harus berani mengakui kesalahan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menghindari perilaku yang dapat merusak kepercayaan. Lalu selanjutnya kejujuran dalam menjalankan tugas administrasi. Guru harus juga jujur dalam melaporkan data, mengelola anggaran, dan menjalankan tugas-tugas administratif lainnya. Selain itu yang terakhir kejujuran dalam pengembangan diri. Nah, seorang guru harus jujur dalam mengakui kekurangan dan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensinya. Pertanyaan lain mungkin, kenapa sih kejujuran profesional penting bagi seorang guru? Jawabannya yang pertama, karena guru adalah sosok yang sangat berpengaruh bagi siswa. Jadi guru itu kan digugu dan ditiru ya. Jadi dengan bersikap jujur, guru dapat memberikan contoh yang baik bagi siswa tentang pentingnya nilai-nilai kejujuran. Selain itu juga kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan. Nah, jadi ketika siswa, orang tua, dan masyarakat percaya pada seorang guru, maka hubungan yang baik akan terjalin dan proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Selain itu juga kejujuran dalam menyampaikan materi dan memberikan penilaian akan menjamin kualitas pendidikan yang diperoleh siswa itu lebih baik gitu. Nah, contoh tindakan yang mencerminkan kejujuran profesional guru tuh kayak gimana sih? Yang pertama, yaitu mengakui kesalahan jika tidak sengaja memberikan informasi yang salah kepada siswa. Yang kedua, memberikan nilai yang sesuai dengan prestasi siswa tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Lalu terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan belajar siswa. Dan yang terakhir, mengikuti program pengembangan profesi guru secara aktif untuk meningkatkan kompetensi. Seperti itu, apa sudah terjawab, Vira? Sudah, makasih Naila. Ya, sama-sama. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel, kelompok 9. Tadi pertanyaannya itu, bagaimana sih kode etik profesi guru dapat membantu dalam menjaga kualitas dan integritas seorang guru di lingkungan pendidikan? Nah, jadi seperti yang diketahui ya, kalau tadi itu kan kode etik profesi guru itu kan memainkan peran yang penting dalam menjaga kualitas dan integrasi seorang guru dengan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana sih mereka harus bertindak secara profesional dan etis gitu. Jadi kode etik ini tuh juga menuntun guru untuk selalu bertindak dengan kejujuran, adil, terus juga menghormati hak-hak siswa tanpa memandang latar belakang mereka gitu. Dan dengan mematuhi kode etik ini, guru itu dapat menghindari perilaku yang bisa merusak hubungan dengan siswa, antar teman atau kolega dan orang tua seperti diskriminasi, terus juga penyalahgunaan wewenang atau juga ketidakadilan dalam proses belajar mengajar. Nah, selain itu tuh kode etik itu juga membantu guru untuk tetap fokus pada tujuan pendidikan gitu, yaitu mendidik siswa dengan cara yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter mereka gitu. Dan dengan menjaga integritasnya, seorang guru ini dapat membantu kepercayaan dan rasa hormat dari siswa, rekan kerja, lalu masyarakat luas. Jadi itu hal ini tuh menciptakan lingkungan pendidikan yang profesional, di mana guru tuh harus bertanggung jawab atas tindakannya dan terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pada akhirnya kode etik ini juga memastikan bahwa guru itu selalu mengedepankan kepentingan siswa dan lembaga pendidikan secara keseluruhan sambil tetap menjaga citra profesi mereka di mata publik. Apakah sudah jelas, Aurel? Sudah terjawab. Terima kasih, Feiza. Sama-sama. Karena mungkin ini pertanyaannya juga sudah terjawab semua, mungkin sekiranya cukup sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Mayang. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Yang mana yang sudah presentasikan adalah mengenai kode etik profesi seorang guru. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita flashback dulu ke minggu lalu. Saya ingin nanya dulu nih mengenai ingatan dari kalian. Kenapa guru disebut sebagai profesi? Firman bisa jelaskan? Apa Bu tadi Bu? Maaf Bu, nggak pernah kedengeran. Kenapa guru bisa disebut sebagai profesi? Bisa jelaskan? Kalau kemarin itu karena guru seorang yang memiliki pengalaman atau ahli di bidangnya, itu juga guru kan merupakan suatu keahlian yang didapat melalui ilmu pengetahuan, yaitu dari kuliah gitu. Oke, ya, jadi artinya di sini kita sepakati bersama dulu bahwa
seorang guru itu bisa disebut sebagai sebuah profesi ya atau pekerjaan. Kenapa? Karena menjadi seorang guru itu memiliki keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seseorang yang didapat melalui pendidikan yang formal. Seperti kalian ini kan dalam kategori pendidikan administrasi perkantoran di prodinya gitu. Berarti ada hal-hal khusus yang memang disisipkan di mata kuliah untuk dididik menjadi seorang guru. Nah, saya mau nanya lagi, siapa di sini yang mau jadi seorang guru? Angkat tangan. Resen. Siapa yang mau jadi guru di sini? Masya Allah, are you kidding? Saya, Bu. Satu orang doang. Yang lainnya mau jadi apa? Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Ini kalian nggak salah jurusan kan? Oke, coba kita tanya dulu alasan kenapa mau jadi guru dan kenapa yang nggak mau jadi guru. Kije, kenapa mau jadi guru, Kije? Yang pertama saya ini base dari latar belakang keluarga sih, Bu. Jadi kayak beberapa dari sanak keluarga saya yang kurang mendapatkan pendidikan dan saya pengen jadi salah satu tenaga pendidik. Kalau misalnya saya nggak bisa buat untuk keluarga, seenggaknya ilmu yang saya dapat itu bisa untuk orang lain gitu loh, Bu. Oke, keren jawabannya. Coba sekarang kita ganti geser dari guru kan sama-sama pendidik juga, tapi kita geser ke dosen. Siapa di sini yang mau jadi dosen? Raise hand. Nggak ada yang mau juga jadi dosen. Oke, saya tanya deh, Andes mau jadi apa, Andes? Bapak rumah tangga? Mau berwirausaha aja, Bu. Wirausaha. Oke, Amanda mau jadi apa, Amanda? Mau jadi pekerja kantoran aja sih, Bu. Kerja kantoran aja. Sabrina? Sabrina mau jadi apa? Ibu punten, Bu, Sabrina di sini ada 2, Bu. Oh, Sabrina Aisyah. Nah, Sabrina Aisyah. Mau jadi apa? Putus-putus ya. Marina Halo, ya, mau kerja kantoran juga, Bu? kerja kantoran. Marina Aska mau jadi apa? Kerja kantoran juga, Bu. Kerja kantoran. Oke. Apa kalian sudah merasakan kalau kerja kantoran itu ya oke lah kita sharing begini ya. Saya ada alasan-alasan tertentu mengenai profesi guru ya. Kalau KJ tadi alasannya karena background orang tua, Bu. Kalau saya punya alasan tertentu kenapa saya jadi dosen. Dulu justru pada saat S1 saya pengen sekali jadi guru. Masuk ke prodi kalian yang pendidikan nanti gelar punya SPD. Saya malah pengennya jadi guru. Tapi pada saat S1 saya tidak diizinkan untuk masuk ke UPI Bandung dulu. Nah, karena tidak masuk jalur yang umum, terus ditawarkan jalur mandiri. Saya nggak mau kalau jalur mandiri gitu ya. Saya pengen ya udah mungkin tidak direstui untuk menjadi guru. Makanya saya ambil di kampusnya swasta, tapi dengan passion saya di bidang ilmu komunikasi. Nah, selesai sudah S1, saya berpikir lagi, kenapa kalau ditolak sama Allah untuk jadi guru, kenapa nggak jadi dosen ya? Gitu. Nah, akhirnya saya ambil kuliah lagi lah untuk menjadi dosen. Nah, kenapa saya ngebet sekali untuk menjadi pendidik? Karena ada pegangan yang saya bilang gini ya, saya percaya bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan berguna ketika kita sudah tidak di dunia gitu. Itu kan 3 pahala yang mengalir ya. Yang pertama doa anak yang soleh, rezeki, sodakoh kita, dan yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini itu priceless loh. Jadi kalau misalnya saya ngomong kayak gini, nanti suatu hari saya udah nggak ada, terus kalian ingat, diamalkanlah apa yang saya ucapkan, pahalanya ngalir ke saya. Nah itu apa sih ya di dunia ini yang kita cari gitu. Jadi kalau saya, ya materi iya gitu.
Tapi bagian dari situ juga kita harus memikirkan juga dari berikutnya. Nah, mungkin kalian caranya beda, Bu. Saya juga kan kerja kantoran bisa-bisa gitu. Tapi memang menjadi guru, menjadi dosen itu memang harus dari hati, nggak bisa dipaksakan gitu. Jangan sampai kasusnya kayak Pak Roni bilang, anak-anak tuh kadang-kala udah semester 5 mereka pas mau PKL ke sekolah, PKM, mereka menolak karena nggak mau katanya, nggak mau jadi guru Pak, nggak mau PKM. Ini memang prodinya memang mengharuskan untuk menjadi seorang pendidik gitu. Jadi itu syarat utamanya. Jadi kalian jangan kaget nanti kalau misalnya Pak saya mau tetap kerja kantoran nanti lulusan profil lulusannya, tapi nggak mau PKM ya nggak bisa, harus dilalui gitu, harus sadar dari semester 1. Nah itu mungkin sedikit background dari saya kenapa saya tertarik menjadi pendidik. Dulunya bahkan saya pengen sekali jadi guru, ternyata tidak ada untuk kesempatan menjadi guru, ya udah saya ambil menjadi dosen saja ya. Mungkin kalian punya persepsi yang berbeda, Bu. Jadi guru ini sekarang tantangannya berat, Bu. Misalnya ada rumor-rumor gajinya nggak seberapa, ngedidik, capek, jenjang karirnya juga lama, dan lain sebagainya. Kalau kerja kantoran kan cepat, Bu. Punya ini, punya itu. Atau misalnya jadi pengusaha juga cepat, Bu. Tergantung passion masing-masing, tidak dipaksakan. Memang menjadi guru itu panggilan hati loh. Nggak bisa semena-mena kalian, aduh paksain pengen jadi guru. Kalau nggak ada passionnya ya susah gitu. Nah, terus kenapa yang kita amati dari hasil penelitian juga menjadi seorang guru ini di Indonesia anak-anak muda sudah kehilangan passion. Ya, mereka tidak ada keinginan menjadi guru ya. Makanya saya survei di kelas ini aja cuma 1 orang yang angkat tangan gitu. Saya tawarkan lagi jadi dosen nggak ada bahkan gitu. Sisanya kerja kantoran atau misalnya pengusaha. Jadi memang kalau dari hasil penelitian sebenarnya kalau dilihat dari anak-anak muda sekarang ini mereka ini ingin carinya jalannya instan. Jadi apa-apa instan, cepat kayak pengen punya duit, cepat kerja kantoran persepsinya bahwa segera dapat uang gitu. Terus tidak ada perlu beban yang harus kita kerjakan secara moral untuk mendidik anak didik kita gitu ya. Jadi itu yang menjadi salah satu katanya profesi seorang guru akhirnya kadangkala sekarang kurang diminati oleh anak-anak muda. Nah, kalau kalian tahu istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, pernah dengar istilah itu? Belum, Bu. Belum. Ada yang pernah dengar nggak? Cecilia pernah dengar? Istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa itu istilahnya? Belum juga. Itu pepatah loh zaman dulu ya, ungkapan gitu. Jadi, ibaratnya kencing berdiri itu kan artinya apa ya? Ibaratnya sesuatu hal yang kurang baik. Jadi kalau misalnya kita mencontohkan, seorang guru mencontohkan ke anak didik kita hal yang kurang baik, anak didik kita akan mencontohkan hal yang lebih tidak baik lagi. Gitu. Kalau kalian misalnya berperilaku buruknya 50, bisa jadi anak didik kalian bisa jadi 100 berperilaku buruknya. Makanya bisa lebih parah. Nah, disinilah kode etik seorang guru berperan. Makanya guru itu kan ada istilah digugu dan ditiru. Nah, artinya di sini seorang guru ini harus memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya mengikuti apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Karena pada prinsipnya anak-anak itu kan mencontohkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Apalagi kalau udah ngurus-ngurus anak SD gitu ya. Mereka belum berpikir, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Klasifikasi otaknya itu belum jalan gitu. Dia tidak bisa membedakan ini bagus, ini tidak tuh masih belum gitu. Karena tipenya anak-anak, apa yang dia lihat saja dan apa yang dia dengar saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian membuat keburukan, kategori nilainya 10, anak-anak tuh yang kalian lihat bisa sampai 20, 30, seperti itu. Ya. Oke. Sebelum nanti kita ke contoh, saya mau diskusi dulu. Kira-kira yang kalian lihat mengenai seorang guru saat ini seperti apa sih dibandingkan dengan cerita-cerita orang tua guru itu dulu seperti apa? Saat ini guru ini ada pergeseran dari segi
cara mengajar atau misalnya dari segi perilaku gitu. Saya inginnya diskusi karena saya lihat ini semuanya udah agak sulit untuk diajak fokus nih. Ya, Zahna. Zahna Ashanti. Iya, Bu. Ya, saya mau tanya, kamu suka diskusi dengan orang tua kamu? Ya, kadang. Ya, diceritakan sama orang tua kamu kondisi guru zaman dulu dengan sekarang? Enggak sih, Bu. Enggak. Tapi yang Apa, kamu Bu? Bentar, Bu. Ulang, Bu. Maaf. guru zaman dulu dengan yang sekarang menurut kamu berbeda atau tidak? Berbeda. Berbedanya di mana? Mungkin dari segi cara menyampaikan materinya gitu. Memang dulu gimana cara menyampaikan materinya yang kamu amati? Kalau dulu itu acuannya mungkin dari buku ya, Bu. Belum apa ya, ada internet seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kan referensinya banyak dari Google, dari jurnal dan lain-lain sebagainya. Ya, saya mau tanya, terakhir kapan kamu baca buku Zahna? Baca buku terakhir eh, kemarin, novel, Kemarin. tapi Baca buku apa? novel. Novel. Novelnya novel eh, apa ya kemarin? Judulnya Kata. Oh, novelnya dalam bentuk e-book, elektronik, atau fisik? Fisik. Fisik. Oke. Saya mau tanya lagi, Fauziah. Fauzia, Iya, Bu. ya. Yang kamu lihat guru zaman dulu dengan yang sekarang bedanya dari mana? Mungkin dari media pembelajaran yang diberikan guru. Kalau dulu guru itu cuman ngasih materi di papan tulis, nulis nulis materi di papan tulis. Kalau sekarang media pembelajarannya bisa lebih interaktif menggunakan teknologi. Kayak yang sekarang tuh bisa pakai PPT atau media pembelajarannya bisa lebih ke interaktif kayak game. Oke, terus kalau dari segi perilakunya gimana Fauzia? Yang zaman dulu dengan yang sekarang? Kalau dari segi perilakunya, mungkin kalau yang guru-guru muda itu udah mulai lebih modern daripada guru-guru yang udah umurnya tuh tua gitu. Modern dari segi apa? Kayak kalau yang guru-guru muda lebih terbuka sama teknologi, terus juga eh, pemakai apa pembawaannya pas dia ngejelasin juga lebih 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 santai gitu daripada kalau misalkan kadang tuh yang guru-guru yang emang udah lama pembawaannya masih kaku gitu. Oke, masih kaku. Itu kayak misalnya dari segi pembelajarannya ya. Tapi positifnya apa kalau guru zaman dulu, Nurul Soliha? Anak-anaknya lebih nurut, Bu. Gurunya apa anak-anaknya? Saya tanya gurunya, perilaku zaman dulu apa yang bisa diambil poin positifnya? Lebih dihargai, terus biasanya disiplinnya ketat, Bu guru. Oke, jadi guru zaman dulu lebih dihargai, sekarang enggak ya? Gimana? Pertanggungjawabannya tadi statementnya? Kalau guru yang sekarang tuh kayak lebih akrab gitu loh, Bu. Kalau yang dulu tuh lebih dihargai tegas gitu. Oke. Aliyah dan Sapna? Aliyah dan Sapna?
Kalau menurut kalian, kira-kira apa yang salah dari pendidikan yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya sekarang itu kan apa-apa pakai internet ya Bu. Jadi anak-anaknya tuh jadi lebih males gitu untuk mencari karena udah apa-apa mudah. Dan sekarang kan ada teknologi AI yang bisa jadi orang tuh lebih nggak mau banyak baca Nggak mau banyak baca baca. baca buku gitu. Oke. Saya mau nanya ke Dayat. Dayat, jadi apa yang perlu dievaluasi ini Dayat? Dengan kondisi misalnya, kok ini aja di kelas nggak ada yang mau jadi guru? Apa nih? Kenapa? Ada apa? What wrong dengan profesi guru? Yang harus dievaluasi. Menurut saya aja ya, dari mungkin kan udah yang pertama itu pastinya kalau orang yang realistis banget itu tergantung dari gaji satu. Karena mungkin pandangan orang tuh berkurang mau jadi, bukan pandangan sih, minat orang untuk menjadi guru berkurang tuh yang pertama emang lihat gaji. Kalau misalkan ada beberapa termasuk saya juga yang mikir kalau misalkan gaji guru tuh setara gitu, misalkan lebih setara sama mungkin UMR ataupun pekerja-pekerja yang kantoran gitu. Jadi kan orang lebih apa ya lebih ada minat gitu buat jadi ke guru. Tapi seperti yang kita lihat sekarang juga kan pandangan orang-orang itu lebih ke oh gaji guru itu kecil terus juga perjuangannya nggak sebanding lama kayak harus ikut PPG dulu lah atau apa. Jadi yang pertama itu mungkin yang perlu dievaluasi adalah kebijakan kebijakan guru itu gimana yang mungkin prosesnya dan juga nantinya adanya pengadaan gaji gitunya sih Bu. Oke, tunjangan ya untuk guru itu sendiri ya. Memang Dayat nggak mau jadi guru, maunya jadi apa? Lebih ke kerja kantoran aja sih Bu, maksudnya di luar kependidikan ataupun guru. Parah banget. Oke. Nggak mau jadi dosen, Dayat? Belum kepikiran sih Bu. Belum kepikiran. Ada apa sama dosen? Gajinya kecil juga kah? Bukan soal gaji, bukan ke soal gaji sih Bu. Mungkin kan kalau misalkan guru terus juga dosen itu ada minimal pendidikannya kalau nggak salah. Nah itu kan S2. Nah mungkin saya juga lagi masih lebih memikirkan kembali gitu S2-nya gimana. Melanjutkan S2-nya takutnya kan kalau nggak S2 otomatis kan jadi dosennya susah. Nah itu. Oke, ya. Jadi memang kita tidak menutup kemungkinan ya. Ini profesi guru semakin dihilangkan, bukan dihilangkan ya, semakin berkurang dari segi minatnya oleh anak-anak muda sekarang itu karena dilihat dari seperti lingkaran setan gitu ujung-ujungnya ya. Dari pemerintah tunjangannya nggak ada, terus kita juga ngelihat pendapatan masyarakat kita juga sedikit. Gimana mau digaji gurunya gitu? Seperti ya susah menemukan akar masalahnya karena dalam siklus yang muter-muter aja permasalahannya itu aja gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju kayak di Finlandia, terus di Jerman, yang namanya profesi guru itu dia selalu yang paling terdepan. Ya, yang paling terdepan dihargai bahkan katanya setara dengan dokter di sana itu posisi penghargaan untuk seorang guru. Bahkan kalau misalnya terjadi sebuah perang di negara tertentu, yang diselamatkan adalah tenaga medis dan guru dulu. Kenapa? Karena guru ini yang nanti pada akhirnya akan mengajarkan kembali kan anak-anak dari generasi berikutnya di negara tersebut gitu. Nah, jadi yang namanya guru ini kalau di negara-negara maju justru sangat-sangat dihargai, tunjangannya juga dibesarkan ya, supaya dia itu memegang teguh kode etiknya. Kode etik sebagai seorang guru, teladan dan lain-lain. Walaupun menjadi pengukuran itu bukan dari gaji itu bukan menjadi indikator utama. Jadi kalau misalnya yang gajinya kecil berarti boleh dong seenaknya, enggak seperti itu. Tapi kadangkala itu menjadi salah satu faktor juga yang bisa menjadi
guru sekarang kayak setengah-setengah ngajarnya. Ah, kenapa harus loyal? Ah, kenapa harus ini? Gaji yang kita terima juga haknya tidak sesuai gitu. Jadi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, seolah-olah jadi seperti lingkaran setan. Akhirnya tidak tahu akar permasalahannya di mana. Nah, berkaitan lagi dengan kode etik, sebenarnya memang guru itu idealnya yaitu yang harus digugu dan ditiru. Maka dia harus betul-betul Pancasilais ya, artinya dia benar-benar mengamalkan Pancasila dalam segi mengajar kepada anaknya, tidak membedakan siswa-siswi didiknya. Walaupun saya posisi kan pendidik juga ya, kadangkala apa yang namanya godaan-godaan itu selalu ada, tapi saya sejauh ini alhamdulillah masih berpegang teguh ke integritas dari segi perlakuan gitu. Artinya dulu Bu Mayang saya 11 tahun, 10 tahun ya, mau ke 11 tahun menjadi seorang guru pendidik. Ngalamin gak Bu mengenai misalnya godaan-godaan? Ngalamin. Bahkan saya dulu pegangnya kan kelas karyawan. Yang saya pegang kelas karyawan itu adalah orang-orang yang orientasinya sudah bekerja. Kalau tidak mengumpulkan tugas, bisa nggak Bu ditukar dengan yang lain? Nah, itu adalah bagian lobby negosiasi nih, menggoncangkan iman kita nih. Bisa aja nih kelas karyawan kita berdayakan gitu kan. Tapi saya sekali lagi, saya ngedidik Anda itu untuk jadi pintar, ngedidik Anda itu untuk bisa menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab gitu dari segi keilmuan yang saya berikan gitu. Banyak yang saya didik itu yang suaminya anggota DPR. Bu, saya lagi di Singapura, Ibu mau oleh-oleh apa? Nah loh, apa nggak jadi tergoncang tuh iman kalau udah tanya Singapura? Ibu saya lagi masuk di mall sini Singapura, Ibu mau oleh-oleh tas apa? Nah ditanyain langsung mereknya mau apa, udah sebut aja gitu. Ibu anaknya sakit, apa yang bisa saya bantu gitu. Nah itu tuh kalau misalnya kita nggak kuat-kuat banget, nah itu bisa aja kita terjerumus gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak punyanya sebagai seorang dosen, tapi masih sejauh ini alhamdulillahnya masih berpegang teguh apa itu sogok menyogok. Saya nggak mau, saya nggak bisa tipenya yang seperti itu. Ya kalau misalnya Mbak memang nggak masuk, nggak kerja, bentrok dengan kerjaan ya diganti dong dengan tugas yang lain. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Walaupun tergiur juga tas-tas di Singapura yang original gitu ya dan lain sebagainya. Wah, berapa nih bisa berapa kali gaji saya yang realnya gitu. Tapi tetap saja. Nah, disitulah kadangkala kondisi ekonomi menjadi salah satu akhirnya kita meninggalkan kode etik kita sebagai seorang pendidik gitu. Karena kekurangan itulah yang rasanya kalau nggak kuat-kuat banget imannya kadangkala integritas-integritas yang seperti itu kita langgar. Akhirnya tidak mencerminkan seorang profesionalisme menjadi seorang guru. Nah, guru juga tidak bagus seperti itu. Ada atau bahkan misalnya yang good looking atau yang biasa aja atau yang misalnya anak yang suka cari perhatian, anak yang ini kita sudah semua ngalamin gitu. Tapi sejauh ini saya selalu berpikir profesional karena sekali lagi saya menjadi seorang orang tua, saya juga pernah menjadi siswa gitu. Saya selalu melihatnya ya unsur-unsur atau kriteria-kriteria guru pada umumnya. Saya selalu bilang ke anak saya juga suka ngadu, mah Pak Guru tuh di kelas begini, begini, begini gitu. Jadi nggak suka kalau misalnya ngomongnya itu misalnya nggak lemah lembut kayak mamah gitu. Misalnya kayak nak gitu, sayang tolong nak gitu. Jadi Pak Gurunya itu karena anak saya kelas 3 SD, jadi pengennya anak saya itu ya harusnya seperti yang di rumah gitu. Yang nggak bisa nak, ikuti aja aturan yang di sekolah. Pak Guru yang di sekolah adalah orang tuamu juga, tapi posisinya di sekolah gitu. Jadi anak sekarang justru kadangkala suka mengadu, tapi orang tuanya jadi terprovokasi. Akhirnya mentalnya nggak terbentuk gitu. Nah, itu juga salah satu kadangkala hubungan guru dengan orang tua yang tadinya harusnya profesional, akhirnya karena hal-hal seperti itu kadang jadi tercederai gitu. Orang tua biasanya nggak terima langsung datang ke sekolah. Kalau saya, selama dia dididik benar dan anak sayanya yang salah, silahkan dididik Pak gitu. Silahkan dididik Bu gitu. Nah, kadang-kala orang tua nggak terima tuh yang kayak begitu. Datang ke sekolah, yang ngomel-ngomel, kenapa marahnya anak saya? Saya memperlakukan anak saya demikian di rumah. Kenapa di sini seperti ini gitu. Jadi kadang-kala saya justru ingin mempertontonkan ke anak saya bahwa tidak semua orang yang kalian lihat itu seperti orang yang kalian temui di rumah. Nah, orang tuanya kan pasti baik, lemah lembut, katanya berbicaranya dan lain sebagainya.
Nah, justru itu adalah pembentukan mental bagi saya. Jadi nanti kalau ketemu sama orang yang berbeda, kalian nggak akan kaget lagi. Bayangkan orang yang kembar pun kadangkala karakteristiknya berbeda, sifat tabiatnya berbeda. Ya. Jadi saya suka membentuk karakter anak saya, silahkan nak, ketemu orang itu pasti karakternya nggak sama. Kamu harus menyesuaikan diri kamu dengan ketemu orang-orang itu. Anak sekarang mentalnya payah-payah menurut saya. Ke ini sedikit ngambek, ngadu ke orang tua, orang tuanya yang datang gitu. Atau misalnya apa-apa sedikit-sedikit jadi viral gitu. Tidak menyalahkan, tapi kadangkala juga sedikit berlebihan. Padahal itu adalah mendidik mental. Kayak anak saya, Pak Adi, Pak ini gurunya ngomongnya nggak ini mah gitu, nggak lemah lembut. Udah, kamu duduk aja, ayo duduk aja gitu. Kenapa ya mah begitu? Jadi anak saya tuh nggak bisa kalau ngomongnya berbeda sedikit aja menurut dia itu harus sama dengan ibu ayahnya di rumah gitu. Padahal nggak demikian. Dunia itu kan keras ya. Nanti ketika dia semakin besar akan menemukan tipikal orang-orang yang berbeda yang memang harus sudah siap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Marina Aska? Marina? Cukup, Bu. Oke, Marina Aska. Kalau saya mau bertanya, kalau misalnya kondisi kamu menjadi seorang guru melihat tindak pembulian di sekolah, bagaimana sikapmu? Kalau misalkan saya menjadi seorang guru, kemudian ada kasus pembulian, itu saya akan melakukan semacam interogasi kepada pelaku dan juga kepada korban gitu, Bu. Terus kemudian kemudian kayak nanya kenapa masalahnya, terus ada ya seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau yang disebut dengan bully itu kalian jangan sesekali ya. Saya pernah ngalamin, cerita nih ya. Saya pernah ngalamin mahasiswa yang sampai dibully, dia sampai di bawah tindakan atau di bawah pengawasan psikiater. Kenapa gara-garanya? Karena gara-garanya bully. Nah, jadi waktu itu dia nggak masuk 2 minggu. Saya tanya, kemana nih? Sakit bu, gitu. Nggak lama saya dapat kabar, telepon orang tuanya ke saya. Ini dengan Bu Mayang, saya orang tuanya si X misalnya. Iya Bu, betul. Ternyata si X ini, mahasiswanya, hanya mau keluar kamar dan ngobrol sama orang, sama Bu Mayang. Keluar kamar, ngobrol hanya sama orang, hanya sama Bu Mayang. Kenapa memang Bu sakit apa gitu? Ternyata pada saat saya datang, oh ternyata kondisinya udah parah. Jadi dia itu halusinasinya tinggi. Jadi katanya, Bu, nunduk Bu. Itu mau ada yang tembak kita Bu gitu. Saya diskusi sama dia berdua. Kenapa kok kamu nggak mau ngobrol sama orang tuamu? Ternyata dia sudah separah itu. Nah, saya cari tahu, akhirnya dia mau cerita. Ternyata perlakuan teman-teman sekelasnya ke dia itu parah sekali dari tindak bully. Karena kan kalau kuliah ini sulit kita kontrol ya, ketemunya seminggu sekali gitu. Saya nggak tahu nih perlakuan teman-temanmu seperti apa. Nah, si anak ini ternyata dibully jadi bulanan ledekan lah dari teman-temannya. Akhirnya kena tuh penyakit mental. Kalau misalnya dia udah kayak begitu di semester akhir pula dia sakit mental, apa nggak menyesal tuh teman-temannya? Saya ceritakan ternyata kalian tahu nggak teman kalian itu apa? Sekarang minum obatnya aja banyak yang harus diminum. Kadang dia kambuh. Itu perbuatan kalian. Kalian mau tanggung jawab. Masa depannya jadi rusak, saya bilang. Terus juga dia pasti harusnya idealnya punya keluarga, punya anak, dan lain-lain. Tapi kalian rusak hanya dengan ucapan-ucapan kalian yang lidah kalian nggak bertulang itu loh, saya bilang itu. Nah, disitulah teman-temannya nangis, nyesel, karena si temennya ini ternyata kan kita bercanda, Bu, selama ini. Kan kita nggak ada maksud ngeledek, Bu. Jangan samakan hati kalian dengan hati orang lain. Kekuatan mental itu beda tiap orang. Ada yang mentalnya lemah, ada yang mentalnya kuat, dibecandain nggak masalah, gitu ya. Ada yang mentalnya dia memang tipikal yang berbahaya, gitu ya.
kesinggung tapi nggak mau ngomong. Ada yang seperti itu. Namanya manusia. Kita tidak bisa menebak hatinya sejauh apa gitu perasaannya. Nah, disitulah sebenarnya pendidik dengan kasus bully yang sekarang ini juga harus lebih ekstra lagi, terutama dari segi pengawasannya. Karena kelemahannya biasanya banyak yang melanggar kode etik, terus juga terjadi hal-hal seperti itu dari segi pengawasan yang tidak terlalu ada keikatan emosional antara guru dengan siswa atau sebaliknya. Ya. Jadi ini cerita saya dijadikan pelajaran. Mudah-mudahan di kelas ini mah aman, jangan menyepelekan mengenai bully dan lain-lain. Terus juga kalian kalau misalnya, walaupun nanti pada akhirnya tidak menjadi seorang guru, tetap saja yang namanya etika itu harus selalu digugu gitu ya, ditiru terus-menerus, dipegang teguh, mau profesi apapun. Karena etika ini hanya adablah yang selalu berada posisinya di atas ilmu gitu. Kalian berilmu tapi tidak beradab, sama aja bohong. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup, Bu. Oke. Kalau cukup, minggu depan, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak ada kuliah online maupun tatap muka di hari Kamis, tapi diganti dengan kuliah umum yang perwakilan dari kelas ini 25 orang saja. Nanti silakan PJ, Dayat, mungkin sama KJ untuk berdiskusi kira-kira siapa rekan-rekannya yang bisa mewakili 25 orang itu. Maksimal itu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tolong absensinya diperbaharui di link Google Drive ya, Dayat ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.